Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Dori Nori Rif. Semoga kalian tetap sehat terus ya, semangat nge-riffnya dan progres terus untuk perkembangan koralnya dan juga ikan-ikannya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Dori Nori dulu, biar kita sama-sama bisa belajar riff dengan harapan budget seminim mungkin dan hasil semaksimal mungkin. Oke guys, jadi pada kali ini seperti yang kalian lihat di layar video, ini ada tank lama gua yang ukurannya itu 100 kali 40 kali 40 dengan dipotong sam belakang 10 cm dan 4 chamber. Nah, ini seperti yang kalian lihat juga ada 3 capungan ambon mata merah. Itu ikan yang udah lama tapi enggak gue pindahin ke tank baru gua dengan alasan gue kurang suka sama ikannya. Jadi gue pengen benar-benar selektif banget ikan-ikan yang gue taruh di tank baru gue. Dan pasti ada yang mencuri perhatian kalian, yaitu tanknya kotor. Ini tanknya kotor banget, karena nggak ada wave maker juga, nggak ada cleaning crew-nya juga. Padahal lampu ini jarang ya gue nyalain, itu pas ada si botana birunya aja, tapi lumutnya tetap banyak banget. Ini usia airnya udah 9 bulan guys, dari Mei tanggal 8. Nah, jadi kali ini gue pengen, ini ini Jumat ya, Jumat tanggal 17 malam Sabtu. Ini ikan udah malam keempat, jadi 4 hari, udah ketemu 4 malam sama sekarang di tank karantina gua. Jadi perkembangannya itu di malam pertama, karena gue belum nyalain lampu, jadi gue belum tahu ini ikan WS apa enggak. Tapi yang gue lihat dia berenangnya bagus, enggak stres, dan juga hitungannya masuk ke kategori yang aman lah. Kemudian malam kedua itu gue baru nyalain lampu dan gue ngeliat ada WS di badannya dia. Oke, setelah WS, tindakan yang gue ambil adalah gue potongin bawang, 2 butir bawang putih, gue belah, gue masukin ke chamber pompa. Tujuannya biar ngebunuh parasit di badan botana biru tersebut. Kemudian malam kedua sampai ketemu malam ketiga itu WS-nya udah lumayan berkurang. Sebenarnya udah nggak kelihatan, tapi tinggal hitungannya kayak ada putih sedikit gitu, masih ada, nggak 100%. Karena emang tantangannya dari Bobby itu sendiri ya WS yang mudah banget nyerang gitu. Karena selain ikannya yang gampang stres, mungkin lendirnya si Bobby itu juga mudah hilang gitu dari kulitnya, atau kulitnya si Bobby juga tipis banget, jadi gampang terserang WS. Nah sekarang di malam keempat, karena gue lihat progres makannya udah lumayan, di tank gue ini banyak banget brown alga, yang dimana emang notabene botana juga lumayan suka alga. Dia udah notol alga sih, udah mau makan alga, gue lihat sedikit banyaknya. Sama di situ juga gue ada angguran merah, dia udah notol si angguran merah. Selain itu di sini juga gue kasih nori, dan udah 2 kali nori itu gue kasih segitu banyak habis sama dia. Tapi habisnya itu misalnya tadi gue kasih nih, besok malamnya baru habis, jadi nggak langsung gue kasih segitu dia langsung notol-notol, enggak, dia masih malu-malu.
Dan ini juga ada perbedaan dari tingkah lakunya saat gua videoin ini. Dia agak sedikit nggak tenang, karena sebelumnya nggak gua videoin gini, cuman gua liatin dia tenang. Pas gua videoin gini dia agak was-was ya, kelihatan dari cara berenangnya juga dari tingkah lakunya lah. Nah kayak gitu. Jadi mungkin sekarang gue pengen ngasih lihat si Bobby ini makan pelet dulu kali. Ini perkembangannya dia dari emang yang susah melet. Di malam keempat ini gue mau ngecek dia udah mau melet atau belum. Langsung aja kita masukin pelet. Kita lihat. Tuh. Dia tuh udah mau ngejar peletnya. Tapi dia baru notol-notol ya. Nah, sama itu tuh, lihat tuh kayak gitu tuh, aneh banget. Tuh, dia awal-awal dia gesek-gesek badan kayak gitu, tapi udah enggak lagi sih harusnya. Tapi nggak tahu kenapa pas gue videoin ini dia stres kayak gitu tuh. Nggak jelas banget stres kayak gitu deh. Padahal harusnya udah enggak. Oke, jadi itu dia responnya. Sama pelet itu udah mau nyari. Apalagi kalau peletnya udah jatuh ke bawah, dia baru mau notol-notol. Nah, sekarang yang pengen gue kasih tahu ke kalian, mungkin gue mau ngasih makan rebon si Bobby-nya ini. Ini dia rebonnya udah gue siapin. Mungkin gue cuman bisa ngezoom buat kalian lihat kondisi badannya si Bobby, karena gue belum nggak berani yang terlalu dekat karena emang dia gampang banget stres. Tuh udah lumayan lah, maksudnya kalau dirilis ini harusnya udah bisa menyesuaikan. Oke, ini baru aja gue kasih air rebonnya, jadi tunggu beberapa semenit lah, paling juga udah encer kan rebonnya, udah bisa dipakai, masih beku. Karena minusnya rebon itu kalau misalnya kita nggak beku, itu jadi busuk. Busuknya itu jadi malah hitam, jadi kurang bagus banget. Ntar rebonnya jadi hitam, malahan jadi amoniak semua isinya. Karena nggak bisa dipungkiri, ngasih makan rebon itu menambah jumlah amonia di tank kita ya. Gua iniin dulu rebonnya. Oke, kita coba ya. Coba taburin rebonnya dikit-dikit. Tuh rebonnya, kita lihat responnya dia. Harusnya sih kalau rebon dia lahap. Dia udah mau nyari kalau rebon. Tuh. Udah mau ngejar sih kalau rebon harusnya. Kita liatin aja. Masih cuek dia. Di kontenin kayak gini tuh dia malah nggak jelas ya tingkah lakunya, malah kelihatan nggak tenang. Harusnya sih dia sama rebon tuh udah mau. Atau mungkin dia udah kenyang karena udah makan nori seharian gitu ya, kita nggak tahu.
tuh. Jadi, tapi buat lumut dia udah lahap banget sih. Oke guys, mungkin langsung aja kita taruh si Bobby ini ke tank yang gede, tapi kita iniin dulu ya, aklimasiin dulu. Gue siapin dulu, mungkin kita bisa agak jauh. Sebentar, gue ambil gayung. Untuk bagusnya itu malam guys kalau masukin ikan. Nah, ini udah gue iniin. Jadi ini cara gue aklimasi ya. Tuh, jadi airnya udah gue ambil dari air tank pakai selang kecil, terus gue tetesin. Oke, kita tungguin aja 15 menit. Oke guys, jadi pokoknya bobinya udah gua masukin, tapi karena emang nggak kelihatan juga, jadi nggak gua videoin.
Tapi nggak apa-apa, jadi kita tinggal lihat besok paginya. Si Bobby kondisinya dia udah di tank. Oke, jadi tinggal kita tunggu besok. Oke, ditunggu ya guys. Jangan kemana-mana, check it out. Nah, oke guys, jadi ini posisi Bobby-nya udah kita cemplungin semalam. Dan ini kondisi udah jam 1:30 kurang 5 menit. Jadi Bobby-nya udah kelihatan adaptasi sih sama lingkungannya. Dan dari pantauan Dorinori, Bobby-nya ini udah mulai, maksudnya udah mau nyenggol-nyenggol ikan naso sama botana kuningnya. Itu udah mulai disenggol sama si Bobby-nya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat terus perkembangannya. Yang penting dia nyaman sama tanknya, sama teman-temannya, sama yang penting nanti kita lihat dia progres makannya kayak gimana. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekalian aja gua update tentang tank gua. Jadi di sini kalau lihat di bawah sini itu gua taruh cendol gua, karena ini arusnya abis gua atur sedemikian rupa. Nanti mungkin kita bahas seputar wavemaker atau arus di next video aja. Jadi di bawah ini arusnya lumayan deras, jadi buat si cendol ini nggak ada tempat yang pas. Dan menurut gue yang paling pas adalah di bawah scapingan itu, di shadow. Tapi karena koralnya juga cendol, dia nggak mau cahaya kuat sama nggak mau arus kuat, jadi harusnya fine-fine aja ditaruh bawah ya, di low cahaya, di shadow cahaya kayak gitu. Karena kalau gue taruh di yang lain tuh dia kayak kedorong-dorong gitu dan mekarnya jelek. Dan biarin dia mekarnya tetap optimal, nggak kedorong arus, kita taruh dia di posisi itu. Sama mungkin ada sedikit update. Kalau kalian lihat di tengah, torch 24K gua mati, itu udah nggak bisa ketolong. Indikasi awalnya itu karena kalau lu nonton video sebelumnya yang Q&A, ini Roston ini jelek banget wavemakernya. Jeleknya itu dia copot terus guys, karena dotnya ada kuncinya, dia copot terus. Jadi arusnya itu nggak pernah stabil buat si Carmon. Nah mungkin oke, buat Carmon lainnya dia masih nggak apa-apa, tapi mungkin si torch 24K ini agak sensitif sama arus juga, sehingga dia sering gua kobok-kobok juga tanknya, jadi mungkin dia nggak nyaman. Dan semakin hari regres atau menunjukkan kemunduran ya. Jadi di tank gue ini dia berhasil bertahan sekitar 4 bulan ya, dari tank sebelumnya sampai tank sekarang ini. Karena itu guys, Carmon itu dia nggak ada yang tahu ya, walaupun di tank sebelumnya gondrong banget, gondes banget, tapi tiba-tiba dia mati ya nggak ada yang tahu. Karena sering juga beberapa kali si torch ini jatuh terus karena lemnya belum kencang ya kan. Sekarang lemnya udah kencang, lumutnya udah nyatu sama deathrock, malah dia mati guys. Tapi nggak apa-apa, buat belajaran buat saya sendiri dan buat kalian semua, agar kalau ngelem itu biarin, nggak usah olok, nggak usah irit-irit lem, biarin agak banyak, yang penting nempelnya kenceng, daripada dia jatuh-jatuh terus malah stres koralnya kayak gitu. Sama dipikirin juga arus, yang penting arusnya itu stabil mau kayak gimana pun, dan nggak terlalu ditembakin ke torch kayak gitu guys. Jadi mungkin ntar kita hunting torch lagi deh, sekalian penuhin koloni torchnya di situ. Karena di ini udah kita wujudin ya, sorry banget kolang-kaling kembangnya nggak gua videoin pas belanjanya, tapi nanti kita bahas di next video aja sekalian. Sama ini juga garden kuku udah terwujud ya kan, paling nanti tinggal kita update ke depannya kayak gimana. Oke guys, jadi sekalian jangan lupa, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share seputar ikan hias air laut dan koral pastinya. Kita lihat nanti perkembangan Bobby kayak gimana, dan saksikan terus channel Dorinori. See you next time, bye bye.